Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan pasti kalian bersemangat untuk belajar. Kali ini kita masih di dalam tema yang pertama dengan judulnya organ gerak hewan dan manusia. Nah, kalau kemarin kita juga sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, sekarang kita pun akan masuk ke dalam pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah, perhatikan dengan baik ya. Nah, perhatikan dengan baik gambar yang Miss akan berikan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Nah, keempat gambar yang ini pasti sangat berkaitan antara gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat ya. Nah, kita perhatikan dengan seksama, pasti ini gambar-gambar ini saling berhubungan ya, saling berhubungan membentuk suatu cerita yang disebut dengan gambar cerita. Nah, gambar cerita ini kita bisa menuliskannya setelah kita melihat gambar-gambar yang terdapat pada buku kalian, atau ketika kalian melihat suatu urutan gambar, kalian bisa langsung memikirkan atau membayangkan urutan dari gambar-gambar yang ada. Nah, pastinya akan membentuk suatu urutan cerita. Nah, contoh gambar bercerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi teks. Kita akan lihat dua gambar ilustrasi itu ada apa saja. Ada gambar foto dan ada gambar tangan. Kalian mengerti kan akan gambar foto dan gambar tangan maksudnya? Kalau belum mengerti, misalnya akan beritahu. Kalau gambar berupa foto ya, biasanya itu berupa kita foto dulu memakai kamera, baru kita akan tampilkan, itu baru merupakan gambar foto. Kemudian kalau gambar tangan umumnya menggunakan aplikasi penyuting gambar di komputer atau bisa dilakukan dengan corekan tangan ya. Ini adalah dua macam gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan gambar ilustrasi, cerita akan lebih mudah dipahami, akan lebih mudah dimengerti arti alur dari cerita tersebut. Nah, media gambar ilustrasi itu ada apa saja? Yang pertama itu ada media alas gambar. Kemudian yang kedua itu media pewarna. Media alas gambar itu apa saja? Ya, bisa kanvas, kain, kertas, atau bisa melalui komputer. Kalau media pewarna itu seperti yang sudah kita ketahui ya, ada pensil warna, ada krayon, ada cat air, ada cat minyak. Ini adalah media pewarna. Nah, dari gambar cerita yang tadi, dari yang kita lihat, gambar yang pertama tadi bisa kita masukkan ceritanya atau kalimatnya. Di sini misalnya sudah tuliskan, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian dari gambar yang kedua bisa juga ditulis, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Kemudian di gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Kemudian di gambar yang keempat kita bisa menuliskan cerita, semakin lama diamati, semakin lucu kelinci.
semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan adegan gerakan lucu dari si kelinci tersebut. Ya, bisa melompat, berlari, dan berdiri dengan menggunakan kedua kaki. Nah, dari potongan-potongan gambar ini didapat kalimat-kalimat cerita. Nah, untuk menggabungkannya kalian berarti juga harus menuliskannya dari cerita yang pertama sesuai dengan gambar yang pertama sampai gambar yang keempat. Ya, kalian tuliskan dan menjadi satu paragraf pastinya. Nah, langkah-langkah gambar ilustrasi itu apa saja? Yang pertama adalah menentukan tema yang akan digambar sesuai dengan isi teks. Kemudian yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Kemudian yang ketiga, mewarnai gambar agar lebih menarik. Nah, coba kita akan perhatikan organ gerak hewan di bawah ini. Coba kita perhatikan, ada yang tahu ini hewan apa? Ya, betul, hewan kelinci ya. Hewan kelinci ini dia hewan bertulang belakang. Dia bergerak menggunakan apa? Kaki. Kakinya digunakan untuk melompat ya. Nah, di sini misalnya sudah tulis alat gerak kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Nah, alat gerak hewan dan fungsinya. Misal di sini misalnya tulis ikan, alat geraknya itu sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Sedangkan kalau hewan amfibi itu alat geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan, untuk melompat dan berenang. Ya, contoh amfibi ini adalah hewan katak atau kodok. Ya, kemudian reptilia apa saja ya? Ada kaki itu buaya, kemudian ada otot perut itu ular, kemudian ada penyu itu kaki gayung. Nah, ini contoh-contoh hewan reptilia. Fungsinya untuk apa? Untuk berjalan, untuk merayap, untuk memanjat dan berenang. Kemudian burung. Ya, alat geraknya itu sayap dan kaki. Fungsinya pasti untuk apa? Untuk berjalan, berlari, terbang dan berenang. Dan kemudian yang terakhir itu mamalia. Ya, mamalia ini alat geraknya itu berupa kaki atau sirip, kaki dan sirip. Nah, contoh hewannya di sini misalnya tulis paus dan lumba-lumba. Ya, fungsinya untuk berenang. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Semoga kalian mengerti akan penjelasan yang diberikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.